Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Perkenankan dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang ilmu. Dalam Islam, ilmu itu sangat ditekankan. Bahkan kata Nabi, wajib hukumnya bagi muslim untuk belajar mulai dari buayan sampai liang lahat. Belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Begitu pesan Rasul Muhammad SAW. Penghargaan terhadap orang berilmu dijelaskan oleh Nabi, seluruh ikan di lautan berdoa bagi orang yang sedang mencari ilmu supaya selalu mendapat hidayah dari Allah. Di hadis lain Rasul menyatakan dibukakan pintu surganya bagi mereka yang menekuni ilmu. Dan Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian semua. Begitu pentingnya ilmu itu. Dan Rasul Muhammad SAW terus mendorong pengikut beliau untuk mencintai ilmu. Ilmu itu cahaya yang menerangi tanpa membakar yang memilikinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ada perbedaan antara orang berilmu dengan orang berharta. Orang berilmu, kata dia, ilmulah yang menjaga dirinya. Tapi kalau harta, maka orang itu yang sibuk menjaga hartanya. Coba kita perhatikan dalam kehidupan ini, ada orang yang tidak sempat berpikir tentang Allah, apalagi kemudian menjalankan perintah-perintahnya, karena siang malam waktunya habis untuk memburu harta. Padahal kata Ali bin Abi Thalib, yang dia buru siang malam itu tidak lebih dari apa yang keluar pada pagi hari dari lubang duburnya. Maaf, kalimat ini kiasan. Jadi berapapun harta yang kita miliki, yang dibutuhkan ya sebatas itu, tidak terlalu banyak juga. Cuma karena manusia keinginannya berlebihan, seolah-olah seluruh harta ingin dikuasainya. Bahkan andaikan mereka punya 1 lembah emas masih berdoa ingin 2 lembah emas. Punya 2 lembah emas masih berdoa kepingin 3 lembah emas lagi. Begitu seterusnya. Harta, materi, dunia ini seolah-olah akan dikuasainya. Baru berhenti berpikir soal harta setelah dia berada di atas keranda jenazah dibawa ke pemakaman. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu semakin banyak diberikan kepada orang lain, maka ilmunya akan terus bertambah mendalam, bertambah luas, bertambah manfaat, dan bertambah keberkahannya. Tidak ada orang yang memberikan ilmunya kemudian menjadi bangkrut, menjadi rugi, apalagi kemudian hilang ilmunya. Justru sebaliknya yang terjadi. Sebaliknya, kalau harta semakin banyak diberikan kepada orang lain, maka jumlahnya akan semakin berkurang. Maka kadang-kadang di antara kita ada orang yang persepsinya kalau akan mengeluarkan sebagian dari hartanya, dia merasa kehilangan harta itu. Padahal kalau dilihat dari kacamata agama, kalau kita mengeluarkan harta untuk kebaikan sesama manusia, maka Allah akan meridhoinya,
dan Allah akan membalas berlipat-lipat dari apa yang kita lakukan, dari sisi keberkahan, dari sisi manfaat. Itulah kalau orang berharta disertai dengan ilmu, maka dia tidak akan merasa kehilangan hartanya diberikan kepada orang lain. Justru dia bahagia, bisa membahagiakan orang lain. Tidak akan mubadir bagi seseorang yang terus menambah ilmu. Justru dengan semakin banyak ilmu, dia akan semakin dihormati orang lain, semakin wibawa, semakin karismatik, semakin dibutuhkan oleh orang, dan kehadirannya menggenapkan, ketidakhadirannya mengganjilkan. Maka tidak ada alasan apapun untuk tidak menambah ilmu. Dengan cara membaca, dengan cara berdiskusi, dengan cara mengkaji, dengan cara memperhatikan alam semesta, dan seterusnya, maka semakin dalam dia dengan ilmunya akan semakin merunduk, makin sampai kepada satu titik bahwa dalam hidup ini yang terhebat, terpenting, dan yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu itu seperti falsafah padi, semakin berisi semakin merunduk, tidak semakin mendongak. Dia sadar bahwa dirinya hanya memiliki sebagian kecil ilmu itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidak aku beri ilmu kepada manusia kecuali sedikit, sehingga dengan ilmu yang sedikit tidak ada tempat pada dirinya untuk pongah, menyombongkan ilmunya, membangga-banggakan, dan seterusnya. Itu sebabnya dalam pandangan agama, tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada tidurnya orang yang tidak berilmu. Sebab orang berilmu itu sebelum tidur dia sudah berdoa dulu, ingat kepada Allah, sehingga tidurnya pun bernilai ibadah. Kalau tidurnya bernilai ibadah, apalagi kegiatan kesehariannya. Pernah Imam Syafi'i radhiyallahu an bermalam di rumah sahabatnya, yaitu Imam Malik yang sekaligus sebagai gurunya. Anaknya Imam Malik memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan oleh tamunya itu semalaman di rumahnya. Ternyata tidak ada ibadah yang luar biasa, misalnya sholat lail, tidak. Imam Syafi'i hanya merenung, kemudian mencatat, merenung, mencatat. Pagi harinya kemudian baru pamit dan menyatakan, Alhamdulillah semalaman saya berhasil merumuskan 200 persoalan keumatan di rumah ini. Itulah orang berilmu. Akan tidurnya masih manfaat bagi orang lain. Tidurnya mengandung ilmu juga, karena sebelum tidur dia mengingat apa yang disampaikan oleh Rasul. Bacalah doa-doa supaya kita dihindari oleh Allah dari godaan setan. Bacalah sholawat kepada Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya supaya kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya. Bacalah doa supaya orang muslim seluruhnya ridho kepada kita. Mohon ampun kepada Allah atas seluruh kaum muslimin, supaya Allah memberikan keridhaan bagi muslimin yang lain terhadap kita. Dan bacalah doa-doa yang menyebabkan kita khatam membaca Al-Quran, nilainya dengan cara membaca suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas 3 kali seperti disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Bahkan jangan tidur sebelum menunaikan haji atau umroh, kata Rasul kepada Aisyah. Bagaimana caranya? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan itulah berpahala besar, seolah-olah menunaikan ibadah haji dan umroh. Itulah tidurnya orang yang berilmu, senantiasa mendatangkan manfaat dan selalu membawa kebaikan bagi orang lain. Ada beberapa hal yang
perlu kita cermati dalam kehidupan ini. Bedanya kita dengan bangsa-bangsa maju, biasanya kalau mengadakan perjalanan jauh, orang-orang dari negara maju itu senantiasa membuka buku, membacanya di perjalanan. Sementara kita punya kebiasaan melihat-lihat panorama alam, pemandangan sekitar perjalanan, dan seterusnya. Itu bedanya. Anak-anak di negara maju kalau selesai liburan, pertanyaannya, engkau selama libur membaca berapa buku? Sementara anak-anak di negara kita, termasuk kita dulu ketika kecil, kalau selesai liburan pertanyaannya, kamu rekreasi kemana saja? Ya tidak salah, tetapi orientasi kepada ilmu hendaknya menjadi faktor utama dalam hidup ini. Supaya kita semakin tambah umur, semakin bijaksana, semakin hebat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini karena dorongan ilmu yang kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.